Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di materi berikutnya di mata kuliah kewirausahaan di sini ya. Jadi ketika kita berbicara tentang berwirausaha, perlu halnya adanya motivasi, ide, dan peluang usaha. Jadi ketika membuat sebuah usaha itu kira-kira tuh eh, strategi positioning atau penempatan produk yang kita mau buat atau peluang usaha yang kita mau buat itu apakah mempunyai nilai peluang yang tinggi atau tidak, atau sedang atau rendah. Dan tentunya pasti kita memerlukan yang namanya motivasi diri ya. Mengapa sih kita mau mengembangkan berwirausaha, kenapa kita harus berwirausaha, itu harus jelas juga. Nah, di materi ini saya akan membahas tentang motivasi, ide, dan peluang berwirausaha di sini. Tahap akan memulai usaha atau pre-startup di sini. Jadi bagaimana memulai bisnis kecil-kecilan atau mini perusahaan atau mini company yang digunakan di sini. Nah, ket- eh, di tahap ini jadi akan memulai usahanya seperti apa sih kalau kita mau membuat usaha atau pre-startupnya seperti apa sih. Yang pertama, kita harus memiliki motivasi yang kuat, terus kita harus menggali ide dan peluang usahanya seperti apa, menilai peluang usaha, memilih jenis usaha, dan membuat rencana bisnis atau bisnis plan. Nah, ini penting banget. Jadi sekecil apapun bisnis atau usaha yang kita buat, kita harus memiliki pola-pola atau tahapan-tahapan seperti berikut ini ya. Jadi saya ulangi lagi, harus memiliki yang namanya memiliki motivasi yang kuat, menggali ide dan peluang usaha. Gini, misalnya saya di bidang IT atau di bidang cyber security, kira-kira peluang usaha saya apa ya? Ya, kita bisa membuat tentang jasa pentester, kita bisa membuat jasa membuat web atau aplikasi atau dan sebagainya. Itu kita bisa pilah-pilah ke arah sana, atau kita mau menjadi seorang konsultan, itu kan juga menjadi sebuah peluang usaha yang nanti kedepannya pasti kita bisa membentuk yang namanya apa, CV dulu, atau mungkin kalau punya dana lebih bisa langsung membuat PT. Nah, tapi untuk memulai untuk mencapai arah itu semuanya kan kita harus memulai dari yang kecil dulu. Kira-kira kalau saya buat kayak gitu, peluangnya ada nggak sih? Kalau ada, kira-kira berapa persen? Dan mampu bertahan berapa lama? Itu kita harus membuat rencana bisnis yang benar-benar matang. Dan ketika kita berbicara tentang berusaha, jangan pernah kita berpikir, ya pasti orang akan berpikir untung ya di situ ya. Tapi kalau saya balik dengan reverse engineering. Jadi kalau saya belajar tentang malware, kita ada namanya reverse engineer. Coba deh kita pikir yang pahit dulu. Ketika nanti itu usaha itu nanti down, apa yang harus kita lakukan? Maka kita perlu kita perlu memiliki yang namanya backup di situ. Oke, motivasi. Kenapa sih motivasi penting di situ? Jadi motivasi itu adalah suatu rangsangan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu pentingnya dari sebuah motivasi. Nah, motivasi kewirausahaan di sini adalah suatu rangsangan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu usaha yang dilakukan dengan penuh semangat, kreatif, inovatif, serta berani mengambil risiko dalam rangka memperoleh keuntungan, baik berupa uang maupun kepuasan diri. Ini adalah contoh motivasi di bidang kewirausahaan di sini ya. Nah, bagaimana sih cara memotivasinya? Yang pertama adalah dengan paksaan. Kalau saya biasanya menggunakan teori 3 yang saya sering jabarkan dengan mahasiswa adalah dipaksa, terpaksa, terbiasa. Dipaksa berpikir, terpaksa mikir, dan terbiasa dengan pola mikir. Artinya 3 aspek tersebut akan dilakukan terus. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Jadi kalau belajar sesuatu kan, wah sulit ini, mau belajar IT atau cyber security sulit kayak gini, atau saya mau buat usaha atau apapun sulit ini kan. Sebenarnya gini, ada usaha yang sederhana sih, jadi bulu ayam itu juga bisa sih. Bulu ayam tentu nggak ada nih sangkut pautnya dengan bidang IT. Tapi kalau anda bisa membuatkan franchise-nya ya di tempat titik-titik tertentu, dan anda membuatkan aplikasinya yang tadinya tidak ada campur tangan IT, itu bisa masuk dengan campur tangan
IT. Sebenarnya konsep IT itu luas banget ya, kalau mau kita membuat wirausaha itu sangat banyak banget. Jadi sampai sekarang saya juga masih bingung kenapa saya yang disuruh ngajar, saya diminta untuk bantu ngajar di kewirausahaan. Cuma secara konsep sederhananya, kalau kita berbicara tentang peluang usaha di bidang IT sangat banyak sekali, sangat bludak sekali. Anda mau jualan segala macam itu pasti tentu menggunakan platform IT. Jadi nggak salah kok kita untuk belajar IT dan udah siap untuk industri 4.0 di situ. Oke, bagaimana sih cara motivasi? Kembali lagi ke topik di sini ya. Pertama adalah dengan paksaan tadi atau by force, melalui perintah atau instruksi bersifat memaksa. Pada awalnya subjek akan melakukan tugas lebih didasarkan pada rasa takut apabila menolak tugas tersebut. Berikutnya adalah dengan persuasi atau melalui cerita yang menarik sehingga kita pengen meniru, oh ada orang kayak gini kan, dengan cara yang lembut ini kan. Biasanya sih nggak ini ya, nggak sesuai dengan yang kita ceritakan. Jadi lebih aspeknya adalah kita melihat dalam diri kita sendiri, lebih dalam ke diri kita sendiri, kira-kira ada hewan buasnya nggak di dalam diri kita. Dalam artinya gini, hewan buas itu adalah sebuah usaha, sebuah pushment atau dorongan usaha yang akan membuat kita itu bisa mantul lebih tinggi. Nah itu rasa menurut saya sih. Jadi Anda harus bisa mengenali diri sana atau who am I-nya. Kalau dulu pernah di PSU gitu, PSU itu bukan power supply di sini ya, tapi adalah pelatihan super unggul. Kalau Anda kuliah di Universitas Amikom Jakarta pasti ada namanya PSU. Zaman saya PSU, kalau zaman sekarang saya lupa namanya ya, NLP kalau salah yang paling baru itu namanya. Nah itu Anda harus ada goalnya, goal setting dalam diri Anda. Gue pengen tahu saya ini siapa sih gitu kan. Anda harus paham juga di situ. Kalau kita nggak kenal dengan diri kita sendiri lah, kita nggak tahu kemampuan kita seperti apa. Berikutnya adalah dengan stimulus atau simulation, melalui gambaran dan petunjuk sehingga subjek tertarik dan timbul inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah ini adalah teknik bagaimana memotivasi. Oke. Berikutnya metode paksaan. Nah ini metode paksaan sangat tepat dilaksanakan oleh mentor atau coach kepada orang yang ingin maju tetapi tidak menyadari potensi raksasa di dalam dirinya sendiri. Misalnya kita malu gitu kan, padahal kita punya kemampuan tapi kita malu untuk eksplor, atau kita malu untuk show off gitu kan. Sebenarnya bukan show off untuk sombong, tapi menunjukkan bahwa bakat dan skill Anda itu sebenarnya ada. Cuma karena Anda tuh malu, perlu hal dorongan atau paksaan di sini. Berikutnya adalah metode persuasi tepat untuk menumbuhkan motivasi wirausahawan yang belum banyak memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang kewirausahaan. Berikutnya lagi adalah metode stimulasi akan lebih baik bila diterapkan pada subjek yang sudah memahami permasalahan kewirausahaan. Oke. Nah, motivasi sukses untuk berwirausaha adalah sebagai berikut. Jadi, yang pertama adalah kesuksesan tidak ada kaitannya dengan usia. Jadi lo mau usianya berapapun, kalau lo mau berwirausaha, mau tani, mau apapun, insya Allah itu bisa sukses di situ. Jadi belum tentu orang yang punya strata tinggi atau gelar tinggi itu sukses gitu ya. Bisa jadi Anda tidak sekolah, tidak pernah TK, tapi Anda bisa berwirausaha, itu bisa sukses, dan Anda mempekerjakan orang-orang IT di bidangnya, kan ngeri sekali kan ya kan. Itu sangat banyak sekali, contohnya sangat banyak sekali ya kan. Jadi ya nggak tentu dengan kita punya dengan baseline pendidikan yang tinggi belum tentu orang itu sukses. Jadi ketika kita memiliki pendidikan tinggi, kita stuck di situ, kita mau ngapain bingung. Nah sedangkan yang di bawah yang level tadi, dia ngerti kebutuhan pasarnya, kebutuhan eksternalnya, kebutuhan lingkungannya, kebutuhan masyarakatnya, kebutuhan apa sih dia mau buat seperti itu. Jadi gak cuma menunggu peluang, menciptakan peluang itu sangat penting untuk memulai berwirausaha. Tentu kita harus mengenali kebutuhan pasar. Yang kedua, kesuksesan tidak ada kaitannya dengan suku, agama, ras, dan keturunan. Yang ketiga adalah kesuksesan tidak 100% ditentukan oleh tingkat pendidikan. Oke, menggali ide dan peluang usaha di sini. Dari mana sih ide bisnis muncul itu? Inspirasi dari masalah personal, ya. Hasil identifikasi faktor X yang ada pada diri kita sendiri, tren yang sedang berkembang, riset, inspiring story ini seperti apa, belajar dari masalah orang lain. Itu bisa kita packaging untuk menjadi sebuah ide.
dari yang bisa muncul. Misalnya teman-teman bisa nyari contoh dari peluang yang tadinya bukan usaha sih. Jadi contoh game Flappy Bird itu kan contohnya dia cuma iseng dia buat game terus di-upload di Play Store dan boom jadi viral. Itu adalah contoh dia menciptakan peluang usaha, tapi dia tidak menyadari kan ada yang pribadi terbuka, ada pribadi terlena, ada yang pribadi nggak tahu lah dan sebagainya itu. Jadi lebih enaknya kalau kita mau berbicara tentang usaha, kita mengenali deh potensi kita dulu. Ada singa buas apa di dalam diri kita yang perlu kita lepasin ketika kita mau memulai sebuah usaha di situ. Terus inspirasi dari masalah personal ini contohnya adalah sang founder atau Nadiem Makarim. Contohnya di sini ya, sering Pak Menteri Nadiem Makarim di sini sering mendapati ojek langganannya nongkrong begitu lama hanya untuk menunggu calon penumpang. Nah, dia muncul ide kreatif membuat aplikasi yang bisa membantu tukang ojek menemukan calon penumpang atau sebaliknya penumpang yang langsung menemukan tukang ojek melalui bantuan teknologi. Ini mulai ide pertama kalinya. Jadi ide bisa keluar dari manapun. Dari Anda tidur, Anda paling banyak sih sebenarnya kalau ide muncul tuh secara jujur nih kalau saya sih ide nongkrong di toilet itu paling banyak muncul itu ide seperti itu. Berikutnya adalah karena terlalu sibuk maka banyak orang yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian. Muncul nih ide kreatif untuk membuat jasa cuci atau laundry. Nah ini sekarang udah banyak sekali. Nah hasil dari identifikasi faktor X yang ada pada diri kita ini bisa kita lihat dan kita nilai sendiri tentang diri kita sendiri. Contohnya nih, hobi yang dimilikinya seperti apa, hobi kita itu apa sih, kalian atau keterampilan skill yang kita miliki itu apa. Makanya saya bilang tadi who am I, kita kenalin dulu. Anda nggak sih buas yang perlu yang kita nggak tahu, padahal sebenarnya kita punya potensi dan perlu dibangunkan di situ ya. Dan tentu pasti kita akan melihat faktor X kelemahannya seperti apa. Jadi harus paham nih faktor kelemahannya. Kalau gak paham faktor kelemahannya ada terus kan beda. Yang namanya security kan ada offensive, ada defensive, ya kan? Jadi ketika Anda menyerang ya juga ada namanya defense, ada attack, ada defense. Gitu. Terus setelah Anda berhasil mengidentifikasi faktor X dalam diri Anda, selanjutnya silahkan identifikasi peluang dari masing-masing faktor X tersebut. Misal contohnya nih, hobi makan kuliner, ide bisnisnya nugget tempe. Oke, nggak masalah, Anda buat seperti itu. Tapi Anda packaging nggak cuma tempe karena kan banyak viral ya. Contohnya tempe-tempe yang nggak cuma digoreng aja, jadikan apa? Anda bisa cari kok berita-berita di internet itu banyak sekali. Oke, skill pemrograman web bisa membuat software house itu kan di sini ya. Oke, keunggulan teliti dan akuntan. Ini contoh kita melihat faktor X ketika kita berbicara tentang IoT. Misalnya Anda bisa membuat alat hardware tertentu. Oh perlu nih, di sana misalnya mengukur pH tanah, ya kan, keasaman tanah, air segala macam. Anda buat alatnya meskipun sudah ada, tapi di beberapa desa itu perlu dibuatkan seperti itu. Dan itu menjadi sebuah peluang Anda di situ. Anda bisa jual dengan harga lebih murah daripada hardware yang sudah ada di pasaran. Itu Anda juga bisa main atau bisa menggunakan metode sentimen analisis di situ. Jadi kan kita harus melihat dengan strategi SWOT-nya ya, strength, weakness, opportunity dan triknya seperti apa. Jadi Anda harus paham dengan SWOT itu apa. Nanti Anda cari deh SWOT itu apa. Ada SWOT, ada pitches, ada waterfall, itu harus Anda pahami di situ juga. Terus setelah Anda berhasil mengidentifikasi beberapa peluang bisnis, selanjutnya nilailah ide bisnis mana yang menurut Anda paling potensialnya. Ini contohnya ini tadi ya, ada nugget tempe, software house, akuntan. Berarti saya ingin berdua, saya paling ngerti tentang nugget atau tempe. Jadi saya mau buat tempe itu saya jadikan nugget dan saya menguasai tentang software house. Ada packing jadi satu. Anda buat software house, di depan Anda buka sebuah mini bar kecil, Anda jualan frozen food, isinya tempe di sini. Ini banyak sekali ya Anda bisa buat. Nah, apa sih tren yang sedang berkembang? Contohnya adalah tren politik pilkada. Bisa kita lihat dari ide kreatif usaha konveksi. Anda bisa nyablon di situ ya, kas parpol ya di situ ya. Tren oleh-oleh kekinian khas daerah, ide kreatif usaha untuk kue. Nah, buat produk Anda berbeda. Ini paling penting ya, buat produknya berbeda. Terus lebih cepat menjaring konsumen. Pastikan Anda memiliki solusi ketika tren bisnis tersebut mulai memudar. Oke.
yang tentunya Anda perlu memaksimalkan all methods, fanspage dan sebagainya, atau pakai Facebook Ads dan sebagainya. Itu bisa Anda maksimalin tentunya untuk menunjang jenis usaha yang Anda geluti nanti. Oke, riset. Contohnya adalah mendapatkan ide bisnis. Anda dapat melakukan riset dengan mencari banyak informasi di media massa. Nah, ini udah banyak sekali untuk risetnya. Ya tadi riset sebenarnya kita lihat dari SWOT-nya ya, dari strength, weakness, opportunity dan threat-nya tadi. Anda bisa melakukan dengan metode SWOT tadi untuk riset usaha yang harus kita bangun ya. Anda bisa pakai itu dengan SWOT atau dengan Pisces atau dengan waterfall dan sebagainya. Oke, inspiring story. Contohnya adalah Prof. Yanto. Anda bisa belajar dari kisah tentang bagaimana beliau mengawali usaha, menghadapi kegagalan hingga berhasil bangkit dan sukses. Amati, tiru, modifikasi adalah ATM di sini ya. Dari kisah yang menginspirasi tersebut, Anda bisa melakukan imitasi dan duplikasi dan mengembangkan atau bahkan menciptakan sesuatu yang baru. Korelasi dengan pertemuan kedua. Contohnya nih, membuat channel YouTube segala macam. Biasanya kan jatuh bang, aduh gue nih pusing nih, udah kena strike berkali-kali nih kan. Insya Allah gak apa-apa, pelajarin nih kontennya. Kenapa kamu bisa kena strike, apa saja sih konten yang gak diperbolehkan. Anda pelajarin akademi konten kreatornya seperti apa, sehingga Anda menentukan dan tentukan niche yang Anda ingin buat. Misalnya saya pengen buatnya tentang apa, Anda tentukan, oh saya lebih paham di bidang ini. Atau Anda membuat jadi seorang streamer di YouTube, itu juga nggak masalah, itu bisa juga. Oke, belajar dari masalah orang lain. Contohnya nih, mempelajari keluhan, komplain, atau saran dari konsumen melalui testimoni dapat melahirkan sebuah ide bisnis. Nah, Anda belajar dari kelemahan pesaing yang mengamati keluhan yang masuk ke dalam testimoni mereka. Jadi, hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh pesaing Anda inilah yang dapat menjadi ide bagus untuk melahirkan sebuah usaha. Jadi, saya ulangi lagi. Hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh pesaing Anda buat. Itu adalah kelemahan mereka. Anda buat, Anda sempurnain, dan Anda buat peluang usaha di situ. Coba, boom, di situ ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya jabarkan tentang motivasi, ide dan peluang untuk mulai berwirausaha. Semoga paparan materi ini mampu menambah wawasan teman-teman dan rekan-rekan untuk memulai di bidang usaha, baik di bidang cyber security, baik di bidang software house, baik di bidang network base, baik di bidang sysadmin, baik di bidang kuliner dan lain sebagainya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.